Gadis itu marah dan pulang ke rumah untuk memberitahu orang tuanya. Ibu gadis itu pergi ke rumah anak laki-laki itu untuk berdebat. Tak disangka, ibu anak laki-laki tersebut adalah seorang wanita yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah dia masih anak saja? Baru anak tapi melepas celana gadis orang lain. Nak, aku hanya percaya padamu. Katakan sejujurnya, apakah kamu menurunkan celananya? Tidak, bukannya aku, baik. Anak laki-laki itu melihat ibunya mendukungnya dan menolak mengakui perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Lihatlah kamu memanjakan anakmu. Ibu Xiao Juan, apa yang ingin kita bicarakan? Bukankah anakku bilang dia tidak akan melepas celanamu? Aduh, hari ini, kamu harus mendidik anakmu dengan baik. Jika tidak, dia tidak akan baik-baik saja di masa depan. Lihat bagaimana kamu memperlakukan anakmu seperti ini. Aku seorang dosen universitas. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku cara mengajar anak-anakku. Melihat ibu yang tidak masuk akal itu, para tetangga pun geram. Karena anak laki-laki itu memiliki ibu seperti itu. Maka sejak saat itu, anak laki-laki itu memasuki jurang setinggi 10.000 kaki. Ayah Xiao Gang kecil masih baik-baik saja dan kembali untuk memberi pelajaran kepada putranya. Tapi ibunya memanjakannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Anak ini adalah murid yang buruk. Bu, mari kita lihat. Mengapa kamu memukul putraku? Belajar yang buruk, mengapa dia belajar dengan buruk? Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu percaya apa yang orang katakan? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti orang-orang yang tidak berbudaya itu? Sayang, coba aku lihat. Aku akan memberitahumu. Jika kamu memukul anakku, apa yang akan terjadi padamu? Aku akan menceraikanmu. Aku tidak tinggal bersamamu lagi. Kamu keterlaluan. Wanita itu memanjakan anaknya seperti itu. Bahkan sebagai seorang ayah pun dia merasa sangat tidak berdaya. Suatu malam, Xiao Gang membawa serta sahabatnya Xiao Long. Keduanya mengisi air ke dalam rebusan sayur bawah tanah rumah tetangga lama. Saat orang tua itu mengetahuinya, sayurannya sudah rusak. Orang tua itu pergi ke rumah Xiao Gang. Tapi ibu Xiao Gang tetap menganggapnya bukan apa-apa. Mengatakan anak-anak tidak mengerti banyak hal. Ia juga mengatakan bahwa lelaki tua itu sudah sangat tua dan masih menghitung dengan seorang anak. Nak, ayo pergi. Hei, MS, Fuong, jangan memanjakanku seperti itu. Memanjakan anakmu berarti merugikannya. Orang tua itu sangat marah hingga dia hampir pingsan. Orang dewasa di keluarga Xiao Long tidak seperti itu. Ayah Xiao Long membelikan sayuran untuk lelaki tua itu. Juga meminta Xiao Long untuk memasukkan semua sayuran ke dalam rebusan. Tetangga itu memberitahu ibu Xiao Long. Katakan pada Xiao Long untuk tidak bermain-main dengan Xiao Gang lagi. Kalau tidak, Xiao Long akan hancur. Kata-kata yang mereka ucapkan didengar oleh ibu Xiao Gang. Baiklah, sesampainya di rumah, aku juga akan mengajari anakku lagi. Katakan padanya untuk tidak lagi bermain dengan anak-anak yang tidak berpendidikan. Pembicaraan macam apa? Siapa yang tidak memiliki pendidikan? Aku menilhat keluargamu tidak memiliki panti asuhan. Kamu lihat dia. Ibu Xiao Long marah dan pergi mencari putranya. Sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan bermain-main dengannya. Kenapa kamu tidak mengingatnya? Pulang ke rumah. Untuk membalas dendam pada ibu Xiao Long. Xiao Gang yang memakai topeng membuat takut ibu Xiao Long di satu-satunya jalan. Tapi ibu Xiao Long lewat sepulang kerja. Kaki ibu Xiao Long juga terkilir. Aku tidak menyangka kamu bahkan akan menyakiti ibuku. Aku hanya membuatnya sedikit takut. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Saat berada di kelas, Xiao Gang menendang kursi seorang gadis, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Gadis itu berkata Xiao Gang menendang kursinya. Tapi Xiao Gang tidak mau mengakuinya. Dia menendang kursiku. Aku tidak menendang kursinya. Bukankah ini cetakan sepatumu? Apakah kamu masih mengatakan tak menendang? Guru tahu ini dilakukan olehnya. Tapi Xiao Gang tetap menolak mengakuinya.
dan menyuruh Xiao Long untuk bersaksi untuknya. Xiao Long adalah murid yang baik. Dia mengungkap kebohongan Xiao Gang. Guru itu dengan marah menyuruh Xiao Gang untuk berdiri. Tanpa diduga, Xiao Gang langsung menamparkan gurunya. Guru itu sangat patah hati. Beberapa tahun kemudian, Xiao Gang masuk SMA. Dia menjadi semakin jahat dan tidak belajar dengan baik. Setiap hari, dia bermain dengan hooligan di masyarakat. Masih mencintai gadis-gadis seperti itu. Jika dia kehabisan uang, tanyakan pada ibunya. Buka mulutmu dan minta jutaan perak. Setiap kali ibunya memberinya uang tanpa ragu-ragu. Setelah mendapatkan uang, dia langsung pergi ke warnet untuk bermain hari itu. Saat mereka melihat seseorang yang tidak kami sukai, akan bertengkar. Setiap kali ibunya mengeluarkan uang untuk membersihkan. Xiao Gang dikeluarkan dari sekolah. Ayah dia berkata dia akan mencari cara untuk mencarikan sekolah agar dia bisa terus belajar. Tapi ibunya mengatakan sesuatu. Bersekolah adalah jalan menuju kesuksesan. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Jika kamu tidak mau belajar, jangan belajar lagi. Aneh kalau dengan ibu seperti itu, anak tidak manja. Ayah Xiao Gang kesulitan mencarikannya pekerjaan di pabrik. Tapi setiap hari Xiao Gang tidak bekerja dengan baik. Mandor hanya mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, dan dia langsung menyerang Mandor. Setelah itu, ia pun mengajak saudara-saudaranya untuk memasang pemberitahuan mencari istri Mandor di mana-mana. Sekelompok wanita cantik berlari ke kantor Mandor, menyebabkan Mandor mendengung kakak-kakak. Ketika istri Mandor mendengar kabar tersebut, ia pun pergi ke kantor untuk membuat onar bahkan memukuli Mandor. Mustahil. Apakah kamu punya bukti bahwa anakku yang melakukannya? Kamu baru saja melindungi anaknya. Apa yang kamu bicarakan? Beberapa tahun kemudian, Xiao Gang dan Xiao Long sudah dewasa. Xiao Long pergi untuk bergabung dengan tentara. Xiao Gang tetap menganggur sepanjang hari. Xiao Gang juga berpikir jernih, dia harus melakukan sesuatu yang baik. Dia meminta ibunya untuk membelikannya taksi. Dalam beberapa hari pertama, dia masih mengendarai mobil untuk mendapatkan uang yang lumayan. Setelah beberapa lama, dia mulai mengajak teman-temannya untuk bersenang-senang dan berhubungan seks kemana-mana. Dia tidak mengendarai mobil dan menghasilkan uang dengan baik. Lalu mulai mencintai putri orang lain. Tidak ada uang untuknya. Ia pun setuju membuka toko pakaian untuk pacarnya. Sesampainya di rumah, dia memberitahu ibunya bahwa dia ingin menjual mobil tersebut. Bu, bagaimana kalau aku menjual mobil dan memulai usaha kecil-kecilan sendiri? Bolehkah? Aku mikir bisa. Tidak masalah jika penghasilanmu sedikit atau banyak. Keselamatan kamu adalah nomor satu. Apakah kamu juga mikir itu? Menurutku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mendapatkan uang untuk membuka toko pakaian untuk pacarnya. Xiao Gang datang mencari teman sosialnya untuk memikirkan cara. Temannya memperkenalkan Xiao Gang kepada seorang gangster. Kak Ma mengutus Xiao Gang untuk menghancurkan kasino lawannya. Saat Xiao Gang hendak mengambil tindakan, dia bertemu dengan Xiao Long yang telah kembali dari militer. Sekarang Xiao Long bekerja di kantor polisi. Xiao Long menyuruh Xiao Gang untuk tidak bersama orang Kak Ma lagi. Tapi Xiao Gang tidak mau mendengarkan. Xiao Long hanya bisa pergi tanpa daya. Xiao Gang memimpin saudara-saudaranya dan bergegas ke kasino yang telah diatur Kak Ma. Hancurkan kasino lawan Kak Ma. Xiao Gang juga membuka toko pakaian untuk pacarnya sesuai keinginannya. Dan menangkan hati pacarmu. Terakhir kali kita menghancurkan kasino seseorang. Musuh pun membawa saudara-saudaranya untuk menghancurkan perusahaan Kak Ma. Kak Ma mengirim Xiao Gang untuk menghadapi kakak musuh. Setiap hari Xiao Gang harus mencari bos yang perlu menghadapinya. Namun tetap tidak dapat menemukan orang lain. Suatu malam, Xiao Gang mengajak pacarnya keluar untuk makan. Pacarnya menasihatinya untuk tidak lagi mengikuti Kak Ma bekerja. Mereka bisa menjalankan toko pakaian bersama. Kak Ma memperlakukanku seperti itu. Kalau aku tidak punya Kak Ma, bolehkah kita membuka toko pakaian? Lagi pula, aku tidak bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Baru saja selesai berbicara, Xiao Gang tiba-tiba melihat kakak laki-laki yang selama ini dia cari.
Kakak laki-laki yang perlu ditangani melewati Xiao Gang. Xiao Gang dengan cepat berbalik dan mengejarnya. Kakak laki-laki lawan menemukan bahwa seseorang sedang mengikutinya. Melaju kencang, Xiao Gang mengejarnya dan tidak melepaskannya. Kami mengejar hingga mencapai pabrik yang ditinggalkan sebelum berhenti. Kakak mengambil pistolnya dan menembak gila-gilaan ke arah Xiao Gang. Xiao Gang juga mengeluarkan senjatanya dan mulai bertarung. Namun kakak laki-laki lawan masih tertembak di kepala oleh Xiao Gang. Xiao Gang melihat dia sedang menatap dan tiba-tiba mulai merasa takut. Dia membawa pacarnya ke dalam bus dan bersiap untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya dia tetap dihentikan oleh polisi. Pemimpin tim adalah Xiao Long. Dia sangat kecewa dan juga sangat sedih karena Xiao Gang. Pacar Xiao Gang tidak berpartisipasi aktif dalam penyerangan tersebut, jadi dia hanya diceramahi 1 kali sebelum dibebaskan. Xiao Gang dijatuhi hukuman mati. Ketika dia menerima hukumannya, selalu menyalahkan ibunya karena terlalu memanjakannya saat dia masih kecil. Karena ibunya yang terlalu menyayanginya, dari kecil hingga dewasa, ia tidak mengetahui dengan jelas antara benar dan salah. Apapun yang dia lakukan, dia merasa ada yang mendukungnya. Hati menjadi semakin besar. Tidak ada benar atau salah di hatinya, jadi dia menjadi semakin memberontak. Sekarang semuanya sudah terlambat. Ibunya sepertinya menyayanginya, namun kenyataannya dia selalu menyakitinya. Ketika ayah Xiao Gang mendengar apa yang dia katakan, hatinya serasa meledak. Menangis tanpa suara. Xiao Gang dieksekusi oleh regu tembak. Semua penyesalan tidak lagi cukup. Ibu Xiao Gang masih belum mengerti besarnya cinta yang dia miliki untuk anak-anaknya. Dia tidak menyangka hal itu akan membahayakan anaknya. Buat anaknya melangkah ke tempat yang tidak bisa kembali lagi. Dia membenci dirinya sendiri, tapi apapun yang dia katakan sekarang, itu tidak ada gunanya. Kisah ini memberitahu kita hal itu. Pastikan untuk tidak terlalu memanjakan anaknya. Memanjakan sejak kecil justru merugikan anaknya. Membuatku tak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Memanjakan hanya akan membuat anaknya semakin keras kepala. Pada akhirnya, dia bahkan menempatkan dirinya pada jalan yang tidak bisa kembali lagi.